Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali ke acara Neurotrauma Textbook Reading Marathon edisi Lindsay. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan, selaku dokter yang menginisiasi terselenggaranya acara textbook reading ini. Baiklah, pada sore hari ini kita memiliki dua presenter yang akan membawakan materi. Yang pertama adalah oleh Dr. Ahmad Budi Rahaji dan oleh Dr. Raisul Marif dengan topik pada section 3 edisi Lindsay yaitu Clinical Presentation, Anatomical Concept, dan Diagnostic Approach, dan section 4 Localized Neurological Disease and its Management Part 1. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan dari presenter pertama kepada Dr. Ahmad Budi Rahaji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Hilman. Izin saya mulai. Pada hari ini saya akan membawakan lanjutan dari chapter 3 dari buku Neurology and Neurosurgery Illustrated dari Lindsay mengenai Clinical Presentation, Anatomical Concept, and Diagnostic Approach. Ya, pertama kita akan bahas mengenai gangguan tidur. Jadi tidur merupakan akibat dari aktivitas dari beberapa organ yang area yang produksi tidur. Tidur bukanlah akibat dari pengurangan sensori input dari cerebral cortex, sehingga stimulasi dari area-area yang produksi tidur dan apabila mengalami damage pada area tersebut akan mengalami gangguan tidur. Adapun tidur dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu rapid eye movement sleep atau REM sleep dan juga non-rapid eye movement atau non-REM sleep. Pada REM sleep itu dikarakteristik dengan adanya gerakan mata yang cepat dan konjugat, kemudian adanya fluktuasi dari temperatur tubuh dan juga tensi dan juga heart rate dan juga pernafasan, kemudian sertai dengan adanya muscle twitching dan juga adanya mimpi. Untuk REM sendiri itu berasal dari area pontocerebellar formation, dan untuk REM ini sendiri dimediasi oleh noradrenalin. Sedangkan untuk non-REM itu dikarakteristik dengan adanya tidak adanya gerakan mata, kemudian temperatur dan tensi nadi dan juga respirasi dalam keadaan stabil, kemudian tidak dapatkan adanya muscular twitching dan tidak adanya mimpi. Adapun untuk non-REM sendiri itu berasal dari area midline pontine dan medullary nuclei, terutama Raven nuclei. Untuk non-REM sendiri itu dimediasi oleh serotonin. Nah, adapun gangguan dari of sleep itu diantaranya adalah narkolepsi dan katapleksi. Narkolepsi adalah keinginan yang tidak terangkan seseorang untuk tidur pada tempat dan keadaan yang tidak seharusnya. Ini dapat terjadi secara tiba-tiba dan dalam waktu yang singkat. Kemudian juga katapleksi, yaitu adanya secara tiba-tiba kehilangan dari postur tubuh sehingga pasien dapat tiba-tiba jatuh tanpa dia disadari. Adapun dapat narkolepsi dan katapleksi ini juga dapat diiringi dengan dua gejala lain sehingga membentuk narkolepsi atau katapleksi tetrat, yaitu adanya sleep paralysis dan juga adanya hypnagogic halusinasi.
Adapun untuk treatmentnya dapat menggunakan beberapa obat-obatan, diantaranya adalah non-amfetamin stimulan modanil, amfetamin, sodium oxybate, selegilen, dan juga obat-obat golongan SSRI dan clomipremine. Selanjutnya beberapa disorder of sleep lainnya adalah night terror atau pavor nocturnus. Itu sering dialami oleh anak-anak, di mana anak-anak seringkali terbangun ketakutan dan ditandai dengan adanya takikardi. Namun ketika pagi harinya mereka tidak bisa mengingat kembali gejala tersebut. Umumnya ini self-limiting dan bila diperlukan dapat respon terhadap diazepam. Selanjutnya adalah nightmare, itu mimpi buruk terus terjadi pada fase REM sleep. Kemudian ada juga somnambulism atau sleepwalking dan juga sleep start atau hypnic jerk. Beberapa varian dari sleep start ini antaranya adalah sindrom restless leg syndrome, dystonia, bruxism, dan juga headbanging. Selanjutnya adalah hipersomnia. Umumnya ini terjadi akibat adanya lesi pada floor of the third ventricle dan seringkali diasosiasikan dengan adanya diabetes insipidus. Selain itu juga dapat disebabkan oleh penyakit sistemik seperti hipotiroid. Selanjutnya adalah sleep apnea syndrome, itu adalah adanya fluktuasi respirasi selama fase REM. Disertai dengan adanya episode singkat dari apnea. Adapun untuk sleep apnea syndrome, pasien umumnya dapat present dengan adanya mengantuk selama seharian atau adanya nocturnal insomnia dan juga headache pada early morning. Selain itu juga dapat didapatkan adanya snoring dan juga gerakan yang tidak dapat berhenti. Adapun untuk treatmentnya, untuk evaluasi dapat dilakukan pemantauan oksigenasi dengan menggunakan oximetry. Yang perlu diwaspadai apabila kadar oksigen saturasinya harus dipertahankan di atas 50%. Kemudian untuk treatmentnya itu tergantung dari etiologinya. Kita perlu mencegah terjadinya mechanical airway obstruction. Kemudian dapat juga digunakan beberapa obat-obatan seperti theophylline atau kita menggunakan continuous positive airway pressure. Ataupun bila diperlukan dapat dilakukan surgical reconstruction dari palatum dan orofaring apabila gejalanya sudah sangat berat. Selanjutnya kita akan membahas terkait higher cortical dysfunction. Untuk anatomi sendiri, ini adalah kelainan pada area korteks dan sekitarnya, di mana Brodmann membagi korteks dalam 47 area yang masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Dan selain itu, hemisfer kanan dan kiri juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada hemisfer dominan, pada orang-orang yang right-handed itu left hemisphere adalah bagian dominan. Adapun untuk sisi kanan itu pada orang dengan right-handed itu sisi kanan adalah non-dominan, itu berfungsi untuk visual and spatial perception, kemudian visual non-language dependent memory. Adapun untuk sisi kiri yang dominan itu berfungsi untuk mengatur bahasa dan juga language dependent memory. Adapun untuk mengetahui hemisfer dominan itu dikatakan dapat dilakukan prosedur yaitu dengan menggunakan wadah tes. Kemudian kita membahas frontal lobes, di mana frontal lobes itu terbagi ada beberapa gyrus penting, ada 5, yaitu precentral gyrus, cortex contralateral movement dari face, arm, leg, trunk. Kemudian ada yang kedua terpenting adalah Broca area. Pada hemisfer dominan itu mengatur ekspresif dari speech. Kemudian area supplementary motor itu berfungsi untuk contralateral head dan eye turning. Kemudian prefrontal area untuk terkait personality dan juga inisiatif. Kemudian lobus precentral itu untuk cortical inhibisi dari bladder dan juga bowel. Adapun impairment dari frontal lobe dapat kita bagi berdasarkan 5 lobus tersebut, di mana pada precentral gyrus yang terganggu dapat menyebabkan monoplegi atau hemiplegi.
sesuai dengan homunculus yang terlibat. Kemudian apabila mengenai area Broca dapat menyebabkan Broca dysphasia. Apabila mengenai supplementary motor area dapat menyebabkan paralysis of head and eye, terutama ketika bergerak ke arah yang sebaliknya. Kemudian untuk prefrontal area, apabila mengalami damage akan dapat mengalami perubahan dari personality dan juga, misalnya antisocial behavior atau kehilangan dari atau perubahan personality lainnya. Kemudian untuk selain itu prefrontal lesi pada area prefrontal juga dapat menyebabkan gangguan munculnya beberapa refleks primitif. Misalnya refleks gerak, kemudian adanya gangguan disturbance dari gait, kemudian adanya paratonia atau hambatan dari passive movement dari kaki. Kemudian apabila adanya damage pada area parasentral itu terutama damage pada area posterior part dari superior frontal gyrus dapat menyebabkan adanya gejala inkontinensia dari urin dan feses. Hal ini sering terjadi pada pasien-pasien misalnya pada normal pressure hydrocephalus. Kemudian untuk lobus parietal itu dalam buku ini dibagi dalam postcentral gyrus yang merupakan area sensori cortex utama, kemudian supramarginal dan angular gyrus pada dominan hemisfer itu berfungsi sebagai Wernicke, area bahasa Wernicke. Selain itu juga berfungsi untuk area auditori dan juga visual. Pada area non-dominal, parietal lobe itu penting untuk konsep dari body image dan juga awareness dari lingkungan sekitarnya. Selain itu juga berfungsi untuk kemampuan seorang untuk membuat bentuk dan lain sebagainya. Dan terkait fungsi-fungsi visual proprioceptif. Pada area dominan, parietal lobe itu berfungsi untuk skill dari handling number atau berhitung. Selain itu juga visual pathway juga berada pada area parietal lobe. Sehingga gangguan pada parietal lobe itu dapat bermanifestasi ke dalam beberapa gejala atau diantaranya misalnya pada dominan dapat menyebabkan Wiener anosia, yaitu kebingungan dalam membedakan yang mana tangan dan juga membedakan area kiri dan kanan pada kaki dan juga membedakan jari-jari pada tangan. Kemudian juga dapat menyebabkan gangguan perhitungan atau akalkulia dan juga gangguan dalam menulis atau agrafia, di mana ketiga gejala ini bila ditemukan dapat membentuk suatu Grassmann syndrome. Kemudian apabila dialami pada area non-dominan dapat mengalami gejala anosognosia. Itu adalah tidak dapat mengetahui kiri kanan dari kaki. Kemudian adanya dressing apraksia di mana pasien kesulitan untuk menggunakan pakaian atau memasukkan tangan ke dalam pakaian. Kemudian ada juga geographical agnosia, gangguan terhadap memori geografi. Misalnya pasien tidak dapat menemukan di mana tempat tidur dia. Dan juga gejala konstruksional apraksia, di mana pasien tidak dapat untuk mencontoh geometrical pattern, atau dia tidak bisa menulis pola-pola geometris. Selain itu juga dapat mengalami damage pada optic radiation yang berada pada area parietal lobe mendalam, dapat menyebabkan gejala lower homonym quadrantanopia. Selanjutnya adalah temporal lobe, itu terbagi ke dalam superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, dan inferior temporal gyrus, dibatasi oleh angular gyrus. Adapun fungsi-fungsinya terutama adalah auditory cortex, terutama di gyrus Hassel. Pada dominan hemisfer itu penting untuk fungsi mendengar dan juga berbahasa. Pada area non-dominan itu lebih ke fungsi mendengar suara, ritme dan musik. Kemudian middle dan inferior temporal gyrus itu berhubungan dengan proses belajar dan juga memori. Kemudian untuk area limbik juga termasuk dalam inferior dan medial portion dari temporal lobe. Di situ untuk merupakan fungsi pada olfactory.
dan juga untuk mengatur emosi dan affective behavior. Kemudian fungsi visual pathway juga terdapat pada temporal lobe. Sehingga impairment pada temporal lobe dapat menyebabkan gangguan pada auditory cortex sehingga menyebabkan cortical deafness. Kemudian gangguan pada middle dan inferior temporal gyrus dapat menyebabkan gangguan untuk memori dan juga belajar. Gangguan pada limbik dapat menyebabkan olfactory hallucination yang dapat disertai dengan kompleks partial seizure. Juga dapat menyebabkan gejala agresif atau antisocial behavior dan juga ketidakmampuan untuk mengulang atau menyimpan memori baru. Selain itu, damage pada optik radiasi juga dapat menyebabkan gejala upper homonym quadrantonopia. Dan apabila mengalami gejala pada dominan hemisfer lesi pada dominan hemisfer dapat menyebabkan Wernicke dysphasia. Selanjutnya adalah occipital lobe. Gangguan pada occipital lobe dapat menyebabkan homonym hemianopia dengan atau tanpa involvement dari makula, tergantung dari luasnya lesi di area posterior. Ketika hanya occipital pole yang mengalami gangguan, maka akan mengalami central hemianopia dan disertai dengan normal peripheral field. Selanjutnya adalah cortical blindness apabila pada occipital lobe mengalami kortik yang ekstensif dan secara bilateral. Itu dapat menyebabkan cortical blindness dan ditandai dengan ada detail yang masih normal. Selain itu juga dapat menyebabkan adanya Anton syndrome apabila mengenai pada area striate dan juga parastriate sehingga tidak dapat pasien tidak mengetahui kalau dia mengalami visual loss dan menyangkal hal tersebut. Selain itu juga dapat menyebabkan untuk melakukan voluntary gaze direct dan hal ini seringkali diasosiasikan dengan visual agnosia. Selain itu juga dapat menyebabkan visual halusinasi yang umum didapatkan pada migrain dan juga pada epilepsi. Kemudian visual illusion terdapat dua jenis yaitu objek kecil atau mikroskopi atau terlihat lebih besar atau makroskop dibandingkan dengan sebenarnya. Kemudian juga dapat menyebabkan prosopagnosia di mana pasien tidak dapat melihat wajah-wajah yang familiar. Misalnya dia mengetahui nama dari keluarganya dan tidak tahu siapa keluarganya tersebut. Dan itu juga dapat menyebabkan adanya gangguan lain, diantaranya adalah color agnosia, tidak dapat memahami warna dan tidak dapat matching terhadap warna. Selain itu, kita membahas tentang higher cortical function untuk memori. Ya, untuk memori sendiri itu secara anatomis itu dimiliki oleh beberapa organ yang adalah mammillary body, thalamus, orbitofrontal cortex, medial temporal cortex atau hippocampus dan juga fornix. Pada buku ini dijelaskan beberapa penyebab yang menyebabkan gangguan memori dan organ-organ mana yang mengalami damage. Misalnya pada head trauma itu dapat mengalami gangguan memori akibat gangguan pada thalamus, orbitofrontal cortex dan juga medial temporal cortex juga fornix. Adapun memori sendiri dapat diklasifikasi secara sederhana itu menjadi dua, yaitu di mana dapat mengingat kejadian sebelum kejadian atau sebelum injury, dan juga anterograde atau post traumatic amnesia ketika pasien tidak dapat mengingat kejadian setelah injury. Selanjutnya ada juga amnestic syndrome, itu yang dapat dikarakteristik dengan beberapa gejala, diantaranya adanya retrograde amnesia, anterograde amnesia, namun pasien masih dapat mengulang informasi lama dan juga pasien masih memiliki fungsi intelektual yang normal, masih memiliki personality yang normal, namun pasien memiliki kecenderungan untuk menerka-nerka karena gangguan pada memorinya. Adapun penyebab
beberapa penyebab dari gangguan memori, di antaranya adalah Korsakoff syndrome, dapat disebabkan akibat alkoholik, encephalitis, dan juga head injury. Ini sering terjadi akibat gangguan pada talamus dan juga mammillary body. Dapat bergejala pasien sering false rasionalisasi dari keadaan atau lingkungan sekitarnya. Kemudian juga post traumatic amnesia, amnestic stroke, atau juga amnesia akibat tumor, dan juga akibat temporal lobectomy. Dan itu juga ada juga namanya transient global amnesia, kemudian transient epileptic amnesia, dan juga psikogenik amnesia. Selanjutnya adalah gangguan terhadap bicara dan juga bahasa. Yang pertama adalah dysarthria. Dysarthria adalah gangguan pada artikulasi dan juga konten dari bicara dan bahasa. Dysarthria adalah gangguan pada artikulasi di mana bicara dan bahasa itu tidak mengalami masih intak. Adapun untuk mekanisme dari artikulasi itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama speech inisiasi dari area Broca dominan, kemudian turun ke corticobulbar pathway melalui left hemisphere ke nukleus 10 dan 12 untuk mengatur otot-otot bicara, kemudian connection melalui corpus callosum ke area motor cortex yang sebelah kanan, kemudian akan menurun kembali melalui corticobulbar pathway ke nukleus 10 dan 12. Di mana nukleus 10 dan 12 itu menerima corticobulbar pathway secara bilateral innervation dari ipsilateral dan juga kontralateral. Adapun dysarthria sendiri pada buku ini dijelaskan beberapa cara untuk membedakan jenis-jenis dysarthria. Pertama, kita lihat dari bicaranya. Untuk kita minta pasien untuk berbicara keras, kita lihat apakah adanya space-nya yang tidak jelas dan juga labial konsonannya kita lihat apakah mengalami gangguan apa enggak. Apabila iya, itu dapat mengalami asosiasi dengan kontralateral hemiparesis atau disfasia, dapat merupakan spastik dysarthria yang akibat dari cortical origin. Adapun untuk kausatifnya dapat akibat dari middle cerebral artery occlusi atau neoplasma. Apabila disertai dengan pseudobulbar palsy, itu gejala originnya adalah dari corticobulbar origin yang merupakan spastik dysarthria. Kemudian apabila pasien bicaranya itu lambat dan juga monoton dan juga dengan abnormal separasi dari silabil atau scanning speech, itu diasosiasikan dengan gejala dari cerebral disease. Di antaranya adalah ataxia dysarthria, itu lesi pada cerebral vermis dan juga paravermis. Dan juga selanjutnya gejala-gejala lain di antaranya adalah yang berasosiasi dengan gejala extrapyramidal disease, dapat menyebabkan hiperkinetik dan juga hipokinetik dan hiperkinetik dysarthria. Dan itu umumnya terjadi pada pasien-pasien Parkinson dan juga Huntington disease. Selanjutnya flaccid dysarthria itu diasosiasikan dengan gejala kelemahan pada nervus 10 dan juga nervus 12. Dapat disebabkan akibat dari motor neuron disease seperti bulbar poliomyelitis dan juga cranial polyneurosis. Kemudian disorder of speech dysphonia akibat gangguan pada otot-otot di area vocal cord. Apabila dapatkan paralisis dari kedua vocal cord, pasien bicara dengan berbisik-bisik dan didapatkannya adanya inspirasi stridor, itu dapat disebabkan akibat adanya medular damage pada medular, bisa karena akibat infak ataupun syringobulbia. Kemudian apabila adanya spastic dysphonia, itu dites dengan pasien menjulurkan adanya kita lihat vocal cord-nya apakah ada normal adduction. Kemudian untuk paralisis dari left vocal cord itu dapat disebabkan akibat adanya gangguan pada recurrent laryngeal nerve. Itu akibat misalnya akibat setelah dilakukan thyroid surgery atau adanya bronchial neoplasma ataupun adanya aneurisma pada aortik. Selanjutnya adalah disorder lain of speech lainnya yaitu disfasia.
Ya, pada buku ini juga dijelaskan beberapa diagnostic approach untuk disfasia. Kita menilai dari konten dan juga fluensi dari speech. Kita mengakses dari apakah pasien dapat spontaneous speech atau tidak, kemudian untuk naming objek, untuk mengulang atau repetisi, membaca, dan juga menulis. Apabila pasien non-fluent, kemudian speech-nya itu tidak lancar, ragu-ragu, kemudian namun pasien masih dapat memahami dengan baik, disertai dengan menulis yang buruk, kita dapat diklasifikasikan sebagai bronchodisfasia atau motor or expressive dysphasia, dapat disebabkan akibat vascular disease, neoplasma, trauma, infektif, dan juga degenerative disease. Kemudian ada juga Wernicke dysphasia, di mana untuk pemahamannya terganggu, namun untuk speech-nya cenderung masih baik. Namun juga dapat mengalami adanya neologis atau kata-kata baru, kemudian parafrasia, kemudian juga pasien unaware terhadap masalah bahasa dia, dan disertai dengan gangguan menulis, itu dapat disebabkan akibat Wernicke dysphasia. Dapat yang cenderung berorigin pada sensori atau reseptif dysphasia. Itu dapat disebabkan akibat vascular disease, neoplasma, trauma, infeksi, dan juga degeneratif. Jenis lainnya adalah global dysphasia, di mana mesh berada pada area yang lebih besar dari dominan hemisfer. Itu dapat disebabkan akibat kelainan vaskular, neoplasma, trauma, infeksi, dan juga degeneratif. Selain itu ada juga konduksi disfasia, di mana dapat disebabkan akibat gejala-gejala gangguan vaskular, neoplasma, trauma, dan juga infeksi, serta degeneratif. Selanjutnya adalah gangguan pada penglihatan. Yang pertama adalah gangguan refraksi. Itu dapat kita nilai dengan melakukan tes visus menggunakan pinhole. Dapatkan adanya 4 tipe, yaitu presbiopi, hipermetropi, miopi, dan astigmatism. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan pada pemeriksaan mata adalah kita pertama memeriksa dari globe dan juga anterior chamber. Kita lihat apakah adanya kemerahan dan juga mata ya painful eye. Kemudian apakah adanya lakrimasi yang berlebihan, apakah adanya fotofobi, dan juga apakah ada visual loss yang akut. Bila didapatkan adanya area kornea yang inflamasi dan ulcerasi, dapat disebabkan akibat keratitis. Bila inflamasi pada iris, ciliary bone, dan juga small pupil adalah uveitis. Bila didapatkan kornea yang berkabut, kemudian kongesti dari siliar, kemudian disertai dengan pupilan dilatasi, dan juga peningkatan tekanan okular dapat disebabkan akibat akut glaukoma, dan juga gejala lain. Dan juga beberapa penyakit lainnya seperti endophthalmitis. Selanjutnya kita perlu memeriksa dari segmen posterior. Di sini beberapa hal yang penting, misalnya pada papil edem, kita temukan adanya disc margin yang mulai blur atau tidak jelas batasnya, kemudian loss of physiological central cup, kemudian adanya enlargement dari vein, dan juga hemorrhage juga terkadang dapat didapatkan. Juga dapat adanya radial streak dari retina. Selain itu, contoh lainnya adalah diabetic retinopathy, di mana memiliki tanda-tanda yaitu adanya small deep hemorrhage dan juga adanya hard exudate pada pemeriksaan fundoskopi. Apabila ditemukan juga ada oval mass, dan juga pada pasien-pasien dengan middle age dapat dicurigai sebagai malignant melanoma, sedangkan apabila ditemukan white mass di belakang pupil dan terutama pada infant, itu dapat disebabkan akibat retinoblastoma. Selanjutnya beberapa gangguan penglihatan, yang terakhir adalah monocular blindness. Itu akibat dapat disebabkan akibat inflamasi, gangguan vaskular, ataupun kompresi dari area optic nerve. Kemudian adanya gangguan penglihatan junctional scotoma.
itu mengindikasikan adanya optic nerve lesi ya di depan dari kiasma. Kemudian di gambar ini adalah bitemporal hemianopia atau quadrantanopia. Bila berada pada upper quadrant itu mengindikasikan adanya kompresi dari optik kiasma dari bawah yang mengindikasikan adanya pituitary adenoma, nasopharyngeal carcinoma dan juga sphenoid sinus mucoceal. Hal ini perlu diketahui lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang seperti CT atau MRI. Kemudian apabila mengalami bitemporal hemianopia yang pada area lower quadrant itu mengindikasikan adanya kompresi dari optik kiasma yang berasal dari atas yang dapat disebabkan akibat craniopharyngioma dan juga tumor pada ventricle 3. Selanjutnya homonim hemianopia itu merupakan akibat adanya kompresi pada optic tract yang dekat dengan kiasma dapat disebabkan akibat vaskular dan juga tumor. Selanjutnya ada juga homonim hemianopia dengan adanya macular involvement. Ini mengindikasikan adanya lesi pada pol dari cortex calcarina yang dapat disebabkan akibat tumor, misalnya tumor intrinsik seperti glioma atau metastasis. Selanjutnya adalah gangguan pada penghidu atau disorder of smell yang terutama mengenai olfactory cranial nerve. Adapun beberapa gangguan yang dapat kita bagi sebagai gangguan sementara atau dan kedua adalah gangguan sementara hingga permanen. Misalnya yang gangguan temporary bisa akibat upper respiratory tract infeksi. Kemudian apabila yang permanen dapat disebabkan akibat head injury, kemudian viral infection akibat obat-obatan, akibat neurodegeneratif misalnya pada Parkinson dan juga Alzheimer, akibat penyakit endokrin seperti Addison disease, akibat tumor misalnya olfactory groove meningioma, akibat gangguan vaskular misalnya aneurisma dari circle of Willis, kemudian bisa juga akibat peningkatan tekanan intrakranial. Selain itu yang perlu ketahui adalah Foster Kennedy syndrome di mana merupakan terdiri dari 3 gejala yaitu ipsilateral anosmia, ipsilateral optic atrophy, dan juga contralateral pupil edem. Selain itu gangguan disorder of smell lainnya adalah olfactory halusinasi yang seringkali didapatkan pada kompleks partial seizure dan juga pasien-pasien migrain. Selanjutnya adalah gangguan pada pupil. Gangguan pada pupil dapat berupa gangguan pada area simpatetik yang dapat memiliki gejala yaitu adanya di mana dilator pupil itu menyebabkan small pupil atau miosis, kemudian dapat mengalami gangguan pada levator palpebral muscle yang dapat menyebabkan ptosis, kemudian gangguan pada vasoconstrictor fiber yang dapat menyebabkan adanya gangguan berkeringat. Sedangkan gangguan pada parasimpatik itu dapat menyebabkan sphincter pupil yang mydriasis. Ya, ini adalah beberapa cara memeriksa lesi pada nefrus 3. Ini perlu kita bedakan apakah lesi pada nefrus 2 atau nefrus 3. Di mana ketika pupil tidak dapat konstriksi, ketika cahaya kita berikan kepada mata yang sisi ipsilateral atau kontralateral itu menandakan adanya lesi pada nefrus 3. Selain itu juga pada pasien nefrus 3 seringkali disertai dengan adanya ptosis dan juga gangguan pada gerakan bola mata. Pada pasien-pasien penyerapan kesadaran, pasien koma, dilatasi pupil dan juga gangguan untuk refleks terhadap cahaya itu merupakan cara yang simpel untuk mengidentifikasi adanya lesi pada nefrus 3 atau tidak, terutama pada pasien-pasien yang telah mengalami head injury atau pasien-pasien yang mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Dan ini adalah tanda-tanda penting untuk transtentorial herniasi. Selain itu, gejala lain disorder of pupil lainnya adalah pupil konstriksi, di mana penyebabnya
Kriteria adalah Horner syndrome yang memiliki gejala berupa miosis, ptosis, dan juga gangguan dari berkeringat. Selain itu, beberapa penyebab lainnya juga dapat disebabkan akibat adanya kongenital. Dan itu juga perlu kita bedakan bagaimana membedakan gangguan nervus itu akibat variabel sentral dengan menggunakan kokain 1%. Untuk mengetahui lesi di area preganglion ataupun postganglion. Kemudian ada juga pupil Argyro-Robertson, di mana tandanya dengan adanya small pupil yang irregular, yang juga tidak memiliki refleks cahaya, namun masih memiliki refleks terhadap akomodasi. Namun dapat berespon terhadap obat-obatan dilator pupil, di mana Argyro-Robertson pupil itu seringkali memiliki sinonim dengan sifilis infeksi, namun juga dapat disebabkan akibat lesi pada area midbrain akibat neoplasma, gangguan vaskular, inflamasi, dan juga demyelinatif. Dan itu juga kita perlu melihat gangguan dari akomodasi dan juga convergence. Itu dapat disebabkan akibat gangguan pada ekstrapyramidal seperti akibat Parkinson dan juga akibat tumor pada area pineal. Selanjutnya adalah gangguan dari gerakan bola mata yang seringkali memiliki gejala diplopia. Diplopia itu sendiri gangguan dari merupakan akibat dari gangguan bola mata yang disarafi oleh 3 nervus, yaitu nervus 3, nervus 4, nervus 6. Ya, untuk melihat clinical assessment dari gangguan diplopia, itu pertama kita perlu memeriksa dari orbitnya. Apakah terdapat proptosis ataupun fiksasi dari globnya. Bila dilakukan proptosis, itu dapat disebabkan akibat orbital tumor atau granuloma, carotid cavernous fistule, dan kemudian cavernous sinus thrombosis, dan juga tirotosiosis. Selanjutnya, apabila globe fixation tidak baik, dapat disebabkan akibat orbital fracture. Kemudian kita memeriksa dari gerakan bola mata. Nah, pada lesi nervus 3, selain biasanya disertai dengan ptosis dan juga pupilodilasi, yang seperti telah dijelaskan sebelumnya di bab sebelumnya. Selanjutnya adalah lesi pada nervus 4, di mana mata umumnya mata berada pada primary position, kemudian kita melakukan tes dengan menyuruh pasien untuk melihat ke mata ke arah aduktif. Jadi seringkali pasien mengalami gejala berupa double vision atau diplopia ketika pasien melihat ke bawah, misalnya saat pasien turun tangga atau pasien membaca. Dan ketika bola mata disuruh aduksi, maka salah satu sisi akan terganggu. Selanjutnya adalah nervus 6. Jadi ketika pasien diminta untuk melihat ke arah yang paralisis, mata akan lesi yang mengenai nervus 6 akan mengakibatkan gangguan dari abduksi dari bola mata. Dan seringkali diplopianya itu berupa horizontal dan hanya terjadi ketika pasien melihat ke area yang paralisis. Pada buku ini juga dijelaskan beberapa jenis penyebab dari lesi nervus 3 dan area-area yang mengalami gangguan. Misalnya pada area midbrain, itu apabila ditemukan bilateral dapat disebabkan akibat lesi pada nukleus okulomotor, apabila disertai dengan tremor atau kontralateral hemiparesis, dapat lesi pada area-area nukleus dan juga cerebral peduncle, dan dapat disebabkan akibat infark, demyelinasi, akibat tumor intrinsik, ataupun akibat kompresi dari basilar aneurisma. Begitu juga dengan area-area lainnya.
Nah, dalam buku ini dijelaskan juga penyebab dari lesi pada nervus 4 dan nervus 6 dan beserta area-area yang terlibat beserta penyebab-penyebab kausanya. Misalnya pada area midbrain dapat apabila disertai dengan contralateral hemiparesis dan juga contralateral hemisensori loss, itu lesi dapat berada pada area intrinsik midbrain yang dapat disebabkan akibat infark, demyelinasi dan juga intrinsik tumor. Nah, sehingga lesi dari nervus 3 dan 4 dan 6 itu memerlukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut seperti MRI atau CT. Kemudian selain itu juga perlu dilakukan beberapa pemeriksaan tambahan, misalnya untuk mengetahui marker inflamasi, misal juga sitologi CSF, dan yang disesuaikan dengan gejala klinis yang dialami oleh pasien. Selain itu, pada pasien-pasien dengan hipertensif dan berusia tua atau pada pasien-pasien dengan diabetik dengan gejala nervus 3 lesi, umumnya pada buku ini dikatakan tidak memerlukan vascular imaging, dan apabila kita curigai adanya gangguan lesi nervus 3, 4, dan 6 itu akibat miopati atau misternya grafis, dapat kita diagnosis dengan menggunakan acetylcholine receptor antibodies. Selain itu juga dapat menggunakan EMG study dan juga muscle biopsi bila diperlukan. Selanjutnya, gangguan pada facial pain dan juga sensory loss itu berhubungan dengan gejala atau damage pada nervus 5. Ya, jadi kita perlu memperhatikan pemeriksaan dari fungsi dari nervus 5. Kita yang perlu diperhatikan adalah pattern dari gangguan sensoris. Apakah itu patternnya adalah divisi sesuai dengan penjalanan ramus nervus 5 cabang pertama, kedua, atau ketiga. Apabila patternnya adalah sesuai dengan penjalanan tersebut atau pattern divisi, dapat disebabkan akibat lesi pada area root atau perifer. Apabila patternnya adalah berupa onion skin, dapat disebabkan lesi pada area brainstem. Kemudian itu juga perlu memperhatikan tipe dari sensory loss-nya. Apakah berupa pain, temperatur, sensasi, ataupun touch, itu dapat disosiasikan dengan lesi pada area brainstem. Kemudian kita juga perlu memperhatikan apakah adanya gejala tambahan berupa kelemahan dari ekstremitas atau adanya gejala sensori lainnya. Bila sesuai dengan cranial nerve palsy, dapat disebabkan akibat lesi pada extrinsic brainstem. Namun kita belum bisa mengeksklud dari area cerebral angel masa pada area CPA. Kemudian apabila tanpa disertai dengan cranial nerve palsy, dapat lesi merupakan berasal dari area supratentorial. Ya, pada buku ini juga dijelaskan beberapa penyebab dari lesi nervus 5 dan beserta dengan origin area yang terlibat. Selanjutnya adalah gangguan pada facial pain. Jadi kita perlu mengetahui site of pain, lokasi pain-nya. Misalnya pada penyakit-penyakit post-herpetic neurology biasanya mengenai pada nervus 5 cabang pertama, kemudian bila akibat dari atypical facial pain itu umumnya diffuse, kemudian apabila trigeminal neuralgia itu umumnya sesuai dengan penjalanan nervus cabang 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga perlu membedakan dengan gejala lainnya, misalnya akibat sinusitis itu umumnya pada area frontal dan juga maksila. Selain itu juga kita juga perlu memperhatikan jenis-jenis nyeri wajah lainnya seperti akibat clutter headache, gangguan okular, Hosten syndrome, dan juga Tolosah syndrome. Selanjutnya kita perlu mengetahui kualitas dari pain-nya yang masing-masing umumnya memiliki karakteristik pain masing-masing. Misalnya trigeminal neuralgia umumnya berupa nyeri tajam, menusuk, dan juga paroksismal.
Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan apakah adanya gejala-gejala tambahan lainnya. Selanjutnya juga perlu melakukan untuk apabila dapatkan tanda-tanda simptom gejala lainnya, itu dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan misalnya menggunakan blood test ataupun imaging. Yang paling sering adalah trigeminal neuralgia, yaitu adanya serangan nyeri yang paroksismal, dan umumnya nyeri bersifat berat, singkat, tajam, dan juga menusuk yang berasal pada satu atau lebih dari divisi dari nervus trigeminus. Untuk etiologinya umumnya akibat dari root atau root entry zone kompresi, bisa akibat arteri vessel atau akibat dari tumor pada area cerebropontine angle. Bisa juga contohnya akibat meningioma, epidermolysis, juga terkadang dapat menyebabkan trigeminal neuralgia. Kemudian juga dapat disebabkan akibat demyelinasi. Untuk pemeriksaannya dapat menggunakan MRI. Untuk manajemennya dapat menggunakan obat-obatan seperti carbamazepine. Selain itu juga dapat menggunakan obat lain seperti baclofen, lamotrigine, gabapentin, dan phenytoin. Apabila nyeri terus persisten dapat juga menggunakan terapi lainnya seperti misalnya surgery, yaitu microvascular dekompresi. Selanjutnya adalah disorder pada lower cranial nerve, misalnya pada glossopharyngealgia, yaitu berupa nyeri pada area nervus 9. Umumnya berupa nyeri yang tajam, singkat, dan berasal pada area-area posterior dari faring atau area tonsillar. Umumnya juga dapat menjalar hingga ke telinga dan dapat di-trigger saat pasien menelan. Selain itu juga dapat disertai dengan adanya bradikardi dan sinkop akibat dari stimulasi dari vagal reflex. Seperti trigeminal neuralgia, penggunaan obat-obat carbamazepine juga dapat mengurangi nyeri. Apabila nyeri tetap persisten, dapat menggunakan terapi microvascular dekompresi. Selain itu, disorder dari nervus vagus dapat menyebabkan beberapa gejala, misalnya palatal weakness, dapat berupa unilateral maupun bilateral, kemudian weakness pada faring, dan juga weakness pada laring. Untuk mendiagnosis, kita dapat melakukan pemeriksaan pada vocal cord. Kita dapat mengetahui origin dari lesi. Apabila lesinya adalah unilateral itu dapat menyebabkan mild dysphagia, hoarseness, dan juga penurunan dari kekuatan vokal. Bila bilateral dapat menyebabkan bilateral cord paresis, sehingga pasien dapat mengalami kesulitan kelemahan saat batuk, dan juga dapat mengalami nasal regurgitasi dan juga stridor. Namun stridor dan breathlessness tidak dapat terjadi. Selanjutnya adalah disorder pada 11 cranial nerve. Umumnya yang sering kita lakukan adalah gangguan pada unilateral lower motor neuron, dapat menyebabkan kelemahan pada otot trapezius, di mana pasien tidak dapat mengangkat bahunya, dan juga kelemahan ketika pasien menoleh ke arah sisi kepala yang berlawanan akibat kelemahan dari sternomastoid. Dan selanjutnya adalah kelemahan pada cranial nerve 12. Nervus 12 adalah nervus motor yang menginervasi otot-otot intrinsik dari lidah, di mana gejala-gejalanya dapat menyebabkan gangguan-gangguan pada otot lidah. Dapat menyebabkan beberapa gejala, yaitu misalnya kelemahan pada saat lidah diprotrusikan. Lesi pada area area nervus 12 dapat menyebabkan atrofi dan juga deviasi dari lidah
ke arah sisi yang lemah. Pada buku ini juga dijelaskan beberapa penyebab serta origin dari gangguan-gangguan dari nervus lower cranial nerve, nervus 9, 10, 11, dan 12. Nah, itu adalah disfungsi cerebellar, dapat dibagi ke dalam cerebral sendiri dapat dibagi dalam 3 area besar, yaitu anterior lobe itu berfungsi untuk maintenance dari gait, kemudian area posterior berfungsi untuk mempertahankan postur dan juga mengkoordinasi motor skill, dan area flocculonodular untuk mempertahankan keseimbangan. Sehingga damage pada area cerebral bergantung pada area yang terkena. Misalnya damage pada area midline atau pada area vermis dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan atau unsteadiness saat pasien berdiri, berjalan, dan juga duduk atau disebut dengan truncal ataksia. Ketika pasien menutup mata juga tidak keseimbangan pasien tetap tidak seimbang. Kemudian pasien juga dapat mengalami gangguan vestibular, di mana pada pemeriksaan vestibular fungsi vestibular itu dapat terganggu. Sedangkan pada damage pada area hemisfer umumnya dapat menyebabkan gejala-gejala yang ipsilateral terhadap sisi lesi. Damage pada area hemisfer umumnya dapat memiliki beberapa gejala, di antaranya adalah ataksia, kemudian dismetria, dysdiadokinesia, dan juga intention tremor. Pasien juga dapat mengalami rebound phenomenon dan juga pendicular reflex, di mana ketika diberikan reflex, kaki pasien dapat swing secara berlebihan. Kemudian gejala cerebral disfungsi lainnya adalah terkait gerakan mata, juga dapat mengalami nystagmus akibat lesi yang berasal pada koneksi cerebral dan juga vestibular nuclei, umumnya bersifat unilateral. Kemudian juga dapat mengalami gangguan bicara berupa dysarthria. Kemudian dikatakan juga dapat mengalami titubasi. Titubasi adalah tremor yang ritmik dari kepala, dan seringkali disertai dengan distalim tremor. Kemudian apabila mengalami lesi pada area anterior vermis, pasien juga dapat mengalami abnormal head tilt, dan juga gejala lainnya seperti gejala dari cerebral dysfunction yaitu involuntary movement seperti myoclonic jerk. Adapun pada buku ini dijelaskan beberapa kausa dari cerebral dysfunction, di antaranya akibat developmental, misalnya akibat agenesis, kemudian Dandy-Walker malformation dan lain sebagainya, kemudian akibat demyelinatif, degeneratif, neoplastik, paraneoplastik, infeksi, metabolik, vaskular, dan juga akibat obat-obatan. Gejala selanjutnya dari cerebral dysfunction yaitu nystagmus. Nystagmus itu pada buku ini dijelaskan terdapat beberapa derajat, yaitu ketika nystagmus hanya terdapat pada deviasi mata pada satu sisi, yaitu adalah first degree nystagmus. Kemudian apabila mata deviasi pada satu sisi dan pada midline itu disebutkan second degree, dan ketika present pada semua arah dari gaze itu merupakan derajat 3. Yang perlu kita bedakan adalah vestibular nystagmus dan juga central nervous system nystagmus. Apabila central vestibular koneksi hubungan koneksi antara central vestibular dan juga vestibular nucleus di brainstem mengalami lesi, hal ini dapat menyebabkan central nervous system nystagmus. Nystagmus ini dapat berupa nystagmus horizontal, vertikal, rotatory, ataupun disosiasi.
di mana pada CNS nystagmus itu dapat umumnya gaze-nya adalah multidireksional dan juga seringkali tidak disertai dengan gejala vertigo. Selanjutnya selain itu juga dapat disertai dengan gejala lainnya dari nuklear atau traktus dari brainstem lainnya yang terkena. Untuk CNS nystagmus sendiri dapat disebabkan akibat vascular disease, demyelinisasi, neoplasma, akibat nutritional disease, alkohol intoxikasi, dan juga drug toxicity. Gejala cerebral disfungsi lainnya adalah tremor. Tremor adalah gejala rhythmic involuntary movement. Umumnya berefek pada limb. Jadi tremor sendiri dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu tremor atres, yaitu apabila tremor didapatkan pada saat pasien istirahat, atau tremor saat pasien mempertahankan postur, atau pasien ketika melakukan movement, atau ketika di akhir dari movement. Yang perlu kita perhatikan dari tremor adalah rate-nya, apakah lambat atau cepat, kemudian amplitudenya, fine atau coarse, kemudian distribusinya, apakah di kepala, terang atau limb, distal atau proksimal. Kemudian itu juga perlu memperhatikan gejala-gejala penyerta lainnya, misalnya disorder dari gait atau keseimbangan. Untuk fisiologis tremor itu umumnya dapat ditemukan pada saat kita mempertahankan area yang fix, postur yang fix. Umumnya berkarakteristik cepat, rate-nya cepat, dan juga karakteristik itu fine, dan distal, dan distribusinya distal. Ini dapat disebabkan akibat adanya kelelahan, kecemasan, atau akibat obat-obatan. Sedangkan untuk tremor patologis itu dapat ditemukan pada saat resting, pada saat istirahat, atau pada saat dengan movement dengan rate yang rendah, dengan karakter coarse, dan juga proksimal atau distal atau asimetris dalam distribusinya. Dan tremor ini sendiri seringkali disertai dengan disability. Nah, misalnya jenis-jenis tremor patologis, misalnya tremor atres itu seringkali ditemukan pada Parkinson disease atau drug-induced Parkinsonism. Kemudian tremor yang ditemukan pada saat maintaining posture atau saat movement, misalnya akibat postural tremor, di mana tremor tidak didapatkan pada saat istirahat, dan juga tidak ditemukan pada saat ekstremitas itu relax, namun dapat muncul ketika maintaining fixed posture dan juga selama pergerakan dengan rate yang 0-12, amplitude fine, kemudian onsetnya slow insidious dengan distribusi di upper limb, itu merupakan postural tremor. Selain itu juga terdapat beberapa jenis tremor lainnya, yaitu familial tremor, essential tremor, dan juga senile tremor. Kemudian ada juga cerebral tremor atau intention tremor yang memiliki karakteristik berupa tremor tidak ditemukan pada saat istirahat, namun ditemukan pada saat movement atau pada saat end dari movement atau approaching target. Misalnya ketika kita melakukan pemeriksaan finger to nose test dengan rate yang 4-6 per second dengan amplitude coarse dan juga distribusi proksimal dan distal. Dan seringkali disertai dengan gejala-gejala cerebral sign lainnya. Tremor sendiri perlu dibedakan dengan myoklonus, di mana myoklonus adalah shock-like kontraksi dari muscle yang irregular dan asimetris. Umumnya terjadi repetitif pada grup muscle yang sama, atau dialami pada group of muscle yang sama. Untuk clinical feature sendiri umumnya repetitif dengan frekuensi 5-60 kali per menit. Kemudian untuk otot yang terkena umumnya adalah area wajah, oral cavity, dan juga limb. Kemudian umumnya dapat dipresipitasi atau dimunculkan akibat dari visual ataupun auditory stimulasi.
Dan seringkali myoklonus itu juga dapat merupakan fisiologis yang umumnya terjadi pada saat tidur atau disebut dengan hypnotic jerk, atau pada saat pasien dengan ansietas, atau pada pasien bayi ketika menyusui. Berikut adalah beberapa penyebab dari myoklonus. Selanjutnya adalah gangguan pada stance, pada jalan dan juga pada postur gait. Ya, pada pasien untuk mengetahui gangguan pada stance dan gait kita perlu menilai pada saat dengan melakukan beberapa jenis pemeriksaan. Misalnya kita melihat pasien berjalan atau pasien melakukan tandem gait atau heel to toe walking, kemudian berdiri dengan mata terbuka atau mata tertutup. Ini dapat membedakan kelainan pada cerebral atau pada sensori ataksia. Di sini pada buku ini dijelaskan beberapa perbedaannya, yaitu sensori ataksia, di mana pada pemeriksaan dengan mata terbuka pada saat berdiri itu normal, namun pada saat mata tertutup itu biasanya unsteady atau tidak seimbang atau disebut dengan rombok positif. Itu disebabkan akibat sensori ataksia. Kemudian apabila cerebral ataksia itu apabila mata ditutup maupun mata dibuka itu umumnya pada saat mata terbuka itu sudah tidak steady, namun ketika mata tertutup maka itu akan bertambah tidak seimbang. Itu akibat dari cerebral ataksia. Beberapa gejala spesifik lainnya terhadap gangguan stance dan gangguan gait, yaitu cerebral dan sensori sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ada juga hemiplegic gait dan juga Parkinson gait. Selanjutnya adalah kelemahan pada ekstremitas. Dapat kita bedakan berdasarkan upper motor neuron weakness dan juga lower motor neuron weakness. Pada UMN, lesi UMN itu kita nilai dari tonusnya, umumnya mengalami hipertonus, dan juga klonus juga dapat didapatkan. Kemudian yang didapatkan adanya muscle fasciculation, kemudian muscle wasting itu umumnya tidak didapatkan. Namun apabila dalam jangka panjang juga dapat ditemukan muscle wasting berupa atrofi. Untuk refleksnya umumnya meningkat, refleks tendon dan juga superficial. Untuk refleks tendon biasanya meningkat, untuk refleks superficial biasanya depres atau absen. Kemudian untuk plantar respon umumnya berupa ekstensor. Untuk distribusinya sendiri tergantung dari area homunculus dan area predileksi yang terlibat. Namun umumnya pada area upper limb umumnya kelemahan akan lebih berat pada ekstensor dibandingkan dengan flexor. Sedangkan pada lower limb itu kelemahan pada flexor lebih besar daripada ekstensor. Sehingga hal ini menyebabkan adanya postur spastik, di mana di upper limb itu tangan cenderung fleksi, sedangkan kaki cenderung ekstensi. Yang kita perlu perhatikan juga pada beberapa motor neuron itu ada yang memiliki dual inervasi atau bilateral inervasi, misalnya pada area wajah, pada area mastikasi, dan juga pada area palatum dan juga lidah. Sedangkan untuk lower motor neuron weakness itu untuk tonusnya umumnya menurun dan juga dapat ditemukan fascikulasi dari otot, dapat irregular atau tidak ritmik, dan juga dapat ditemukan adanya muscle wasting. Umumnya 2-3 minggu setelah onset. Untuk refleks umumnya refleks tendon tidak ditemukan. Untuk refleks superficial jarang berefek. Kemudian untuk plantar respon umumnya flexor. Adapun untuk distribusinya dapat mengenai pada area-area yang distribusi dari spinal, segmen atau root, plexus, dan juga perifer. Selain itu, untuk limb weakness lainnya adalah area neuromuscular junction. Umumnya itu untuk tonus, muscle bulk, dan juga refleksnya normal. Namun untuk gejala kuncinya itu adanya kelemahan
kelemahan dan itu sering terjadi dengan repetisi. Dan umumnya terlibat pada muscle okular dan juga bulbar. Selain itu juga dapat disebabkan weakness itu pada akibat dari muscle disease. Namun ini cukup sulit dibedakan dengan gejala lower motor neuron, di mana pada muscle disease itu dapat untuk tonusnya dapat menurun, untuk muscle bulknya dapat menurun, dan tidak dapat adanya fascikulasi. Untuk refleks juga menurun, dan untuk distribusi umumnya proksimal dan juga spesifik, pola-pola yang spesifik. Ya, pada buku ini juga dijelaskan beberapa jenis UMN, gejala-gejala yang mungkin disertai dan juga lesi-lesi yang terlibat. Misalnya pada area gambar paling atas, yaitu ini pada saat ini adalah gejala UMN yang unilateral. Misalnya mengalami pada face area bawah, kemudian tangan dan juga kiri, hemiplegia, itu bila disertai dengan impairment dari conscious level, ada juga disertai dengan visual field deficit dan juga disfasia, itu dapat disebabkan akibat lesi pada contralateral hemisfer. Bila pasien alert dan juga tidak ditemukan adanya disfasia dan juga visual deficit yang jarang berefek, itu dapat disebabkan lesi pada contralateral internal kapsul. Bila disertai dengan contralateral nervous 3 palsy, itu dapat lesi mengenai pada area contralateral midbrain. Begitu juga dengan gambar selanjutnya, apabila hemiplegia pada area tangan dan juga kaki, namun hemipleginya pada area face yang contralateral dengan pattern lower motor neuron, dan kadang-kadang disertai dengan gejala conjugate gaze deviasi, dapat lesi itu berasal pada area contralateral pontine. Kemudian apabila hemiplegia pada area arm dan leg saja tanpa disertai dengan wajah, apabila disertai dengan visual field deficit dan juga adanya discriminatory sensory deficit, itu dapat disebabkan contralateral cortex, area cortex saja. Kemudian apabila disertai dengan gejala pain dan hilangnya pain dan temperatur pada same site, dan juga kelemahan pada palatum dan lidah pada area yang berkebalikan, itu dapat disebabkan lesi pada area contralateral medular. Selanjutnya, apabila didapatkan gejala hanya pada tangan saja ataupun pada wajah dengan disertai adanya visual field deficit atau adanya disfasia dan juga adanya discriminatory sensory deficit, lesi dapat berasal pada contralateral cortex. Bila monoplegi dan disertai dengan adanya discriminatory sensory deficit dan juga loss dari pain dan temperatur pada opposite leg dan juga hilangnya fungsi propriocepti dapat pada same site dapat disebabkan akibat gangguan pada level T1 sampai L1 ipsilateral spinal lesion. Ya, yang selanjutnya adalah apabila kombinasi UMN bilateral. Pada buku ini juga dijelaskan beberapa gejala yang muncul dan juga lesi yang terlibat. Misalnya pada tetraplegi itu dapat dibedakan lesinya berdasarkan gejala-gejala yang dia miliki. Misalnya apabila mengalami gejala pernafasan di mana membutuhkan ventilatory support, namun tidak didapatkan adanya cranial nerve lesion, itu lesi tetraplegi dapat ditemukan pada area C1 sampai C3 bilateral cervical spine lesion. Bila disertai dengan respirasi diafragma, gangguan pada diafragma dapat disebabkan akibat lesi pada level C4. Kemudian paraplegi, apabila paraplegi ditemukan dan disertai dengan gejala hilangnya dari discriminatory sensory dan juga frontal incontinence, itu dapat disebabkan lesi pada area korteks, area medial. Kemudian bila ditemukan gangguan pada sensory level pada semua sensori modalitas dan juga adanya akut retensi urin, itu dapat disebabkan lesi pada T1 sampai L1.
Selanjutnya ini adalah lesi-lesi pada UMN beserta gejala dan juga lokasi lesi yang terlibat. Nah, misalnya ini apabila hanya beberapa muscle group yang terlibat, itu dapat kita lesi dapat berasal dari area-area nervus perifer, di antaranya dari nerve root, dari brachial plexus, dari lumbosacral plexus, dan juga dari nervus perifer, dan memiliki gejala yang berbeda-beda. Sedangkan untuk lesi elemen yang bilateral itu kita perlu melihat beberapa area grup muscle yang terlibat. Misalnya pada area distal itu dapat apabila lesi yang mengenai itu kelemahan hanya pada area distal, itu dapat disebabkan akibat polyneuropathy. Apabila proximal grup yang terlibat dan disertai dengan hilangnya refleks itu akibat dari polyneuropathy, dan juga apabila refleks masih ada masih disebabkan oleh myopathy. Apabila hanya spesifik grup yang terlibat, itu dapat disebabkan akibat distrofi facioscapulohumeral. Selanjutnya adalah sensory impairment, sama seperti dengan motor, itu akibat gangguan pada jelas-jelas dari sensoris. Yaitu dari gangguan pada spinothalamic pathway, dorsal column pathway, dan juga dorsal dan ventral spinocerebellar pathway. Ya, pada buku ini juga dijelaskan beberapa lesi jenis-jenis defisit area-area yang terlibat, kemudian gejala-gejala yang kemungkinan didapatkan, dan juga lesi-lesi yang terlibat. Misalnya apabila ditemukan hemisensory loss dan juga facial sensory loss yang kontralateral, serta dengan gejala-gejala adanya hilangnya modalitas dari ekstremitas kaki, dan juga hilangnya pain dan temperatur pada opposite side dari wajah, itu dapat disebabkan lesi pada area kontralateral pontin. Ya, selain itu juga dan beserta lesi lainnya yang dapat kita pelajari lebih lanjut di buku Lindsay ini. Selanjutnya adalah kita juga perlu melihat adanya distribusi inervasi sensoris dari seluruh tubuh yang umumnya terbagi ke dalam beberapa segmen yang seringkali kita periksa untuk mengetahui area-area dermatom yang terganggu. Ini juga dapat menentukan area sensoris level berapa yang mengalami gangguan. Ya, sekian dari pembahasan chapter 3 buku Lindsay. Mohon maaf dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ahmad Budi Rahaji yang telah mempresentasikan topik pada sore hari ini. Karena waktu sudah terlalu sore dan kami cukupkan pada sesi ini hanya pada section 3 dan akan dilanjutkan pada sesi berikutnya untuk section 4 oleh pemateri berikutnya Dr. Aisyul Ma'arif. Baiklah, terima kasih sudah hadir dalam acara Neurotrauma Textbook Reading edisi Lindsay. Semoga apa yang dipaparkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang hadir. Saya, Hilman Suhaili, dan segenap kru divisi Neurotrauma Bedah Saraf Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih. Ya, langsung ditutup aja, sudah maghrib.